belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Pagi Bu Wiwi. Pagi. Iya, ini siap untuk melaksanakan supervisi akademik? Siap. Coaching nantinya? Siap. Iya, nanti siang Ibu Wiwi. Siap. Terima kasih waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku fasilitator saya, kemudian yang terhormat Bapak Danang Margono selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya Ibu Wiwi Triasi SPD, yang pada kesempatan ini beliau adalah guru kelas 5 yang sekarang ini mampu. Kemudian pada kegiatan kali ini, kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik ini, yaitu saya ingin melakukan praktik praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah baik. Kemudian alhamdulillah baik ya, walafiat. Ya Ibu Wiwi, ini saya ingin mengingat kembali pada hari yang kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa saya nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat. Nah, kemudian dalam kegiatan surprise ini, tahapan yang perlu Ibu ketahui yaitu ini ada tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Setelah kita berdiskusi dalam pelaksanaan praobservasi ini, harapan kita bersama-sama itu mendapatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan supervisi besok yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian supervisi besok semoga bisa berjalan dengan lancar juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Wiwi dalam akademik dan berupa proses pembelajaran nanti ke depan. Siap nggih Bu Wiwi? Siap. Nggih. Pada percakapan kali ini, praobservasi kali ini saya ada pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Wiwi. Nggih, pada pertemuan siang hari ini. Saya sangat senang sekali Pak Iya. Haji berdiskusi pada siang hari ini dengan Pak Haji untuk meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya. Ya. Supervisi dengan saya untuk meningkatkan kompetensi dan proses pembelajaran dengan baik di kelas. Ya, baik Bu Wiwi. Ya, akan melaksanakan pembelajaran materi apa ya Bu di kelas Bu? Di kelas 5 itu akan belajar tentang jari-jari bangun ruang. Di dalam pelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada murid-murid Bu Wiwi di kelas itu apa? Tujuannya ya, tujuan pelajaran matematika adalah murid dapat mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang sederhana. Dan tujuan pembelajaran matematika adalah murid dapat menyajikan data berbentuk membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Baik Bu Wiwi, sangat menarik sekali di kelas dalam melakukan pembelajaran nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran tersebut apa yang ingin dikembangkan? Yang mau dikembangkan itu apa? Dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan, maka yang ingin saya kembangkan adalah meningkatkan pemahaman murid di kelas 5. Jadi dengan pembelajaran ini, siswa mampu memahami apa yang disampaikan guru berupa informasi yang penting atau yang terbaru tentang materi tersebut. Dan saya ingin saya kembangkan lagi adalah
agar siswa kelas 5 mampu mengamati atau proses pengamatan. Dalam kegiatan pengamatan nantinya siswa akan melatih berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing atau dengan teman-teman lainnya. Jadi yang ingin saya tangkap ini dari apa yang Bu Wiwi sampaikan, yaitu tentang kolaborasi antara kelompok ya di kelasnya. Kemudian saya mau tanya lagi Bu, apa saja persiapan Bu Wiwi untuk supervisi besok ketika saya masuk di kelas? Ya. Saya untuk mempersiapkannya yaitu RPP, mencantumkan KSE Ya. dan budaya positifnya. Hmm. Maksudnya LKPD di setiap kelompok, alat peraga atau media pembelajaran beserta asesmen pembelajarannya. Jadi itu strategi Bu Wiwi ya dalam nantinya di kelas, dan alhamdulillah kayaknya sudah cukup lengkap ya Bu ya alat untuk persiapan buat besok. Kalaupun kurang nanti bisa kita lengkapi. Kalau boleh saya tahu nih, strategi apa yang Ibu Wiwi gunakan untuk pembelajaran besok? Strateginya adalah saya akan menerapkan metode diskusi kelompok dan menggunakan media berbasis IT atau menggunakan proyektor dalam penayangan video. Tujuan utamanya dari penggunaan metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan murid, serta untuk membuat suatu keputusan dalam kelompok. Ya, menurut perasaan dan pemikiran Ibu Wiwi, ada tidak masalah yang masih mengganjal di benak Bu Wiwi perihal pelaksanaan besok ketika saya supervisi di kelas? Perasaan apa yang mengganjal? Ada beberapa hal yang saya khawatirkan Pak, berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan waktu. Yang saya takutkan adalah waktunya mulur Pak dalam berdiskusi nanti, sehingga bisa saja memakan waktu jam istirahat untuk melanjutkan diskusinya, karena murid tuh paling suka kalau berinteraksi langsung dengan cara berdiskusi Pak. Jadi ini yang saya tangkap, Bu Wiwi permasalahannya ada di manajemen waktu ya Bu ya. Iya, Pak. Takut manajemen waktunya tidak sampai dengan target pembelajaran nantinya di kelas. Kemudian adakah solusinya Bu Wiwi? Menurut saya solusinya adalah saya akan memberikan pemahaman dan batasan waktu dalam diskusi kelompok agar pembahasan tugas kelompok tidak keluar dari tema Pak atau materi, agar murid juga fokus belajar dan tidak buang-buang waktu itu Pak. Kira-kira untuk besoknya itu kapan akan melaksanakan pembelajaran itu Bu? Besok saya sudah siap untuk melakukan pembelajaran Pak, yang sudah saya siapkan Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Iya. Berarti apa komitmen Ibu dari yang sudah Ibu susun untuk pembelajaran ke depannya? Apa itu komitmen? Saya akan menjalankan rencana yang sudah saya buat. Misalnya pembelajaran yang sudah tersusun sesuai dengan RPP Pak. Nih, saya minta waktu sedikit ya Bu Wiwi untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir, dari persiapan awal Bu Wiwi, diskusi dengan murid, hingga ada hal-hal yang Ibu khawatirkan sampai Ibu sendiri yang bisa menemukan solusinya. Ya, persiapan awal saya sudah membuat RPP sesuai perangkat ajar, yaitu pelajaran matematika. Di awal pembelajaran saya akan instruksikan murid untuk mengamati dan memahami materi yang akan dipelajari Pak, agar murid mempunyai pengetahuan awal dan untuk meningkatkan literasi. Selanjutnya saya akan menuntut murid untuk membuat kelompok diskusi Pak. Kemudian saya akan memberikan tugas yang harus dikerjakan dalam diskusi kelompok masing-masing, supaya murid cakap dalam berkolaborasi.
ya, terus kerjasama dan berinteraksi dengan teman-temannya. Iya. Agar waktunya tidak mulur, Iya. maka saya akan terapkan batasan waktu pengerjaan tugas tersebut, Pak. Alhamdulillah ya Bu Wiwi ya. Sepertinya Bu Wiwi sudah lebih siap dan matang untuk besok. Dari kesimpulan tadi bisa dibayangkan pembelajaran nantinya atau gimana. Mungkin seru sekali ya Bu Wiwi. Di penghujung kegiatan diskusi kali ini Bu Wiwi, untuk pertanyaan terakhir buat Ibu Wiwi, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah kita melaksanakan diskusi? Oh, Alhamdulillah Pak Haji, saya sangat senang sekali sharing dengan Pak Haji, Ya. diskusi dan bercerita tentang pembelajaran saya di kelas dengan Pak Haji. Saya merasa lega, plong. Alhamdulillah ya Bu Wiwi, plong istilahnya. Nggih. Sudah tidak ada beban lagi Nggak ya ada. Bu Wiwi. Untuk melaksanakan tugas pembelajaran ke depannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Wiwi ya yang telah bersedia untuk melakukan coaching bersama saya dalam tahap praobservasi yang nantinya akan melakukan supervisi pendidikan di besok ketika pas hari yang sudah disiapkan. Semoga ke depan pendidikan di Sekolah SD Jati Barang Lor 1 ini semakin membaik, berkembang. Akhir kata dari saya Bu Wiwi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Biasanya Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman amin ya robbal alamin. Memberi hormat sama kaki guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekarang hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 17. 17 ya. Pelajaran matematika ya? Iya. Tapi sebelum dimulai pelajaran, guru mau ngecek hari ini yang tidak masuk siapa? Terus cuma 2. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Oh, izin. Kenapa sakit? Ya. Pelajaran apa hari ini ya? Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan mengingat-ingat lagi ya pelajaran tentang bangun rumah. Coba di kelas ini kamu amati dulu ya. Ya. Guru coba mau ngasih pertanyaan dulu ya. Ruang kelas 5 ini ada berapa sudut coba? Hitung. Ada yang tahu yang namanya titik sudut? Tahu nggak? Iya, benar nggak? Titik sudut adalah titik yang berada di titik pojok ya. Itu namanya titik sudut ya. Nah, di sini ada jendela nggak? Jendela berbentuk apa? Persegi. Terus di sini ada letak. Panjang, pinter. Berarti di sini ada bangun-bangun ruang ya. Contohnya tadi jendela dan lemari. Nah sekarang di rumah kamu belajarnya sama siapa di rumah? Orang tua. Orang tua sendiri juga ada ya yang sendiri. Makanya orang tuanya nggak ada berarti sendiri. Kalau di rumah orang tuanya lengkap berarti belajarnya sama orang tua. Nah di rumah kamu melihat benda-benda bangun ruang. Contohnya apa? Ya
menggambar atau menulis terus membaca ada? Enggak? Coba guru pengen tahu ada yang suka menggambar apa? Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh yang mana menggambar ya? Yang menulis? 1. Yang membaca? Tidak ada. Dari anak 18 yang suka menggambar berarti kebanyakan menggambar, cuma yang 1 menulis 1 ya tadi ya. Nah sekarang ini sudah mulai materi ya. Guru akan menampilkan ini layar monitor ya tentang jari-jari adalah, boleh ditulis ya, jari-jari adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Itu namanya jari-jari. Asal usulnya apa? Kertas ya. Kertas digabungkan. Coba kalian sudah ya. Coba untuk perwakilan dari kelompok 1 coba. David, maju, Pak. Maju lagi tapi ini sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nadia Santi dari kelompok 1 kelas 5. Saya akan mempresentasikan tentang bangun ruang balok. Balok merupakan bangun yang paling sering kita temui sehari-hari. Coba kalian memperhatikan David. Balok mempunyai 12 unsur yang terdiri dari 4 pajak. Ya, jadi sudah di perwakilan dari David ya sudah membuat jari-jari. Jari-jari bangun apa tadi, Fit? Balok. Balok ya. Sekarang disibukkan sama Bu Bibi ya. Jari-jari bangun ruang. Jari-jari bangun ruang itu sendiri apa yuk? Coba kalian. Kalian tahu ya? Apa? Jari-jari bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau volume. Ya, itu namanya bangun ruang ya. Bangun ruang itu apa saja tadi yang sudah di layar monitor, apa saja tadi ya? Coba apa saja? Bangun ruang 1 persegi panjang, persegi, prisma segi 3, prisma 5 segi 4, 5 segi 5, tabung dan kerucut. Yang lain sudah jadi selain David? Sudah ya? Kalau sudah, guru mau tanya. Di sini ada yang mau tanya enggak tentang jari-jari bangun ruang? Ada, sudah tahu semua? Berarti kalau sudah tahu semua berarti guru akan membagikan lembar. Ya, terus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. bagikan lembar tugasnya. Dikasih nama siapa?
Nih, tepuk lagi. Sudah semua? Ya, kamu sudah mengerjakan ya. Lagi, sudah terkumpul. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan praktik supervisi akademik dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan kali ini pasca observasi. Berikut kegiatan yang akan saya lakukan bersama dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Bu Wiwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang kelanjutan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Yang pertama pra-observasi, kemudian dilanjut observasi saat pengamatan di kelas, dan kali ini adalah kegiatan pasca observasi. Saya minta waktunya nih Bu Wiwi. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan kepada Bu Wiwi. Bu Wiwi, untuk hasil pembelajaran yang kemarin pada kegiatan observasi itu gimana? Yang kemarin, Iya. alhamdulillah saya merasa senang sekali dengan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Siswa merasa termotivasi, senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Ini yang saya tangkap, Bu Wiwi sudah melakukan sesuai dengan apa yang Bu Wiwi lakukan di kelas. Kemudian ini pertanyaan berikutnya Bu Wiwi, apakah Bu Wiwi dalam kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran? Saya sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya terapkan di kelas melalui pembelajaran terdiferensiasi dari mulai RPP, Ya, LKP, LKPD, iya. media. Jadi kira-kira di kegiatan pembelajaran di kelas Bu Wiwi, kalau misal saya kira-kira nilai antara nilai 10 sampai 100 pembelajaran Bu Wiwi di kelas itu sampai berapa itu nilainya? Bahwa pembelajaran yang saya terapkan dengan pembelajaran sebelumnya memiliki peningkatan yang berarti yang awalnya kisaran poin 50 sekarang mencapai poin 85. Berarti ada peningkatan ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian Ditandai dengan fokus dan semangat anak dalam mengikuti pembelajaran meningkat. oh iya iya iya. Berarti ada perubahan, ada perkembangan yang sebelumnya Bu Wiwi pembelajaran yang belum menerapkan RPP diferensiasi, sekarang pembelajaran di kelas mengalami perubahan ya Bu Wiwi. Kemudian pada pembelajaran di kelas ini apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah cara pembelajaran yang saya di kelas yang bervariasi sehingga siswa aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, membuat kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan, serta berkolaborasi antar siswa semakin baik dan tetap menjaga nilai sopan, santun, diri di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian apa sih yang membuat Bu Wiwi puas pada pembelajaran yang kemarin? Yang membuat saya puas dalam kegiatan ini, siswa sudah 85% mampu memahami dan mengikuti arahan guru dengan baik serta hasil kerja murid dalam kerja kelompok yang memuaskan. Kemudian kira-kira ketika Bu Wiwi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu kesulitannya apa kira-kira? Kesulitan saya kurangnya penguasaan komputer. Terkadang saya kurang pandai dalam
kemudian ketika pembelajaran berlangsung ya, yang saya tangkap ini intinya dalam IT itu kurang menguasai ya Bu, yaitu bisa belajar bertahap, insya Allah Bu Wiwi bisa mengembangkan diri di dunia IT. Untuk berikutnya boleh saya lihat Bu Wiwi hasil belajar siswa. Oh iya, ini ada peningkatan ya Bu ya dari yang sebelumnya. Kemudian ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Wiwi pada kegiatan ini, pada kesempatan ini Bu Wiwi telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi dari rangkaian pra observasi, sehingga Bu Wiwi dalam kegiatan pembelajaran mampu menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa termotivasi sehingga terbentuk kegiatan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu saja ya Bu Wiwi yang dapat saya sampaikan sama Bu Wiwi. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Semoga pembelajaran Bu Wiwi di kelas konsisten agar pembelajaran di kelas itu sukses dan mencapai poin yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan. Terima kasih Bu Wiwi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.